Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Fadilah dari kelas 12 IPS. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan perekonomian yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga Indonesia dan memperbaiki Indonesia dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh virus corona atau wabah corona yang terjadi pada saat ini. Seperti yang kita tahu, di Indonesia dan di seluruh dunia sedang terjadi wabah yang menjadi pandemi di seluruh dunia, yaitu wabah virus corona. Dari virus corona ini banyak menyebabkan kerugian-kerugian, terutama pada kerugian ekonomi. Banyak dari negara-negara di seluruh dunia yang ekonominya drop gara-gara virus corona ini. Salah satunya adalah Indonesia, negara kita. Indonesia diperkirakan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indonesia pertumbuhan ekonominya hanya akan mentok di 4%, yang dimana biasanya kita pertumbuhan ekonominya sampai 5%, bahkan kadang-kadang sampai 6%. Tapi gara-gara virus corona ini kita pertumbuhan ekonominya hanya mentok sampai 4%. Atau bahkan jika wabah virus corona ini terus mewabah di Indonesia 3 bulan sampai 6 bulan, maka pertumbuhan ekonomi bisa sampai 2% atau bahkan 0%. Maka hal ini sangat berbahaya bagi perekonomian kita. Maka pemerintah diharapkan untuk segera bertindak untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi, pasar saham, rupiah, dan kegiatan ekspor impor juga semakin melemah seiring dengan penyebaran virus corona ini. Maka di sini saya ingin memaparkan mengenai beberapa kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki krisis ekonomi yang disebabkan oleh virus corona ini. Yang pertama, pemerintah pada masa-masa awal wabah virus corona ini, pada masa-masa awalnya, diharapkan untuk concern terlebih dahulu kepada hal-hal yang mengenai penanganan dari virus corona ini, wabah virus corona yang sudah terjadi di Indonesia ini. Kenapa? Karena jika pemerintah concern terhadap penanganan wabah virus corona ini, maka akan memperkecil angka penularan, angka penyebaran virus corona ini, dan memangkas waktu terjadinya wabah virus corona ini. Yang dimana kita tahu bahwa semakin lama wabah virus corona ini terjadi di Indonesia, atau semakin banyak angka penularan virus corona ini, maka semakin banyak dampak ekonomi yang bisa disebabkan oleh virus corona ini. Maka semakin cepat pemerintah bertindak, maka akan semakin cepat Indonesia pulih dan semakin sedikit kerusakan ekonomi, kerugian ekonomi yang dialami oleh Indonesia. Yang kedua adalah pemerintah diharapkan untuk menyalurkan bantuan-bantuan dana kepada rakyat, kepada masyarakat yang membutuhkan, guna di mana masyarakat sekarang sedang menghadapi yang namanya social distancing dan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimana mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak boleh keluar rumah, mereka diharapkan untuk tidak keluar rumah untuk memperlambat atau memperkecil angka penularan virus corona di Indonesia. Untuk melakukan social distancing ini, mereka membutuhkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga pemerintah diharapkan untuk memasok kebutuhan hidup mereka sehingga mereka bisa social distancing tanpa mengkhawatirkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Selain bisa menyukseskan program pemerintah yaitu social distancing, ini juga bisa menghambat penambahan angka kemiskinan di Indonesia
yang akan terjadi setelah wabah virus corona, sehingga angka kemiskinan yang bertambah itu akan dihambat dengan pemerintah memasok kebutuhan hidup selama wabah corona ini terjadi di Indonesia. Yang ketiga adalah pemerintah bisa menggunakan kebijakan-kebijakan melalui Bank Indonesia atau Bank Sentral kita dengan berbagai kebijakan-kebijakan fiskal yang bisa menstimulus perekonomian Indonesia yang sedang drop ini. Contoh-contohnya seperti menurunkan suku bunga acuan, menurunkan rasio giro wajib minimum untuk falas maupun rupiah, atau juga bisa dengan memperkuat sistem pembayaran non tunai dengan mendorong masyarakat untuk mengutamakan pembayaran non tunai. Dari kebijakan-kebijakan ini bisa menstimulus perekonomian Indonesia, sehingga perekonomian Indonesia yang drop bisa sedikit terbantu dengan kebijakan-kebijakan ini, sehingga kita tidak mencapai angka 0 dalam pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya adalah pemerintah dapat menerapkan kebijakan-kebijakan dengan mengkombinasikan antara kebijakan penanganan virus corona dan juga kebijakan untuk menstimulus perekonomian. Jadi tidak hanya menangani dengan satu kebijakan, tidak hanya menangani penanganan virus corona, tapi juga menstimulus bangkitnya perekonomian Indonesia. Contoh-contohnya adalah seperti bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang dananya berasal dari APBN, sehingga ini selain bisa membantu masyarakat yang terdampak virus corona dan juga bisa meningkatkan belanja negara sehingga menstimulus perekonomian Indonesia. Yang kedua contohnya adalah seperti memberikan bantuan kredit kepada UKM atau sektor usaha lain guna menjaga sektor ekonomi ini agar tetap menopang perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah dengan membantu UKM ini, dengan membantu sektor-sektor usaha ini, diharapkan bisa membantu UKM dan usaha ini, dan juga menopang perekonomian Indonesia melalui sektor-sektor usaha yang diberikan kredit ini, sehingga kita tidak mencapai skenario terburuk dalam perekonomian Indonesia ini, sehingga kita bisa tetap mempertahankan minimal 4% atau minimal 2% dari pertumbuhan ekonomi kita, sehingga tidak terjadi krisis yang benar-benar merugikan masyarakat Indonesia maupun masyarakat keseluruhan Indonesia, sehingga Indonesia tetap ada di zona aman yang dimana bisa diperbaiki dari waktu ke waktu setelah virus corona ini berakhir di Indonesia. Yaitu tadi kebijakan-kebijakan yang saya jelaskan mengenai kebijakan pemerintah yang bisa dilakukan selama untuk mengatasi krisis perekonomian yang disebabkan oleh wabah virus corona ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah mohon diperbaiki, mohon dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.